Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Divan Ingsalwa Carijanavi dari kelas 2A ingin menyampaikan hasil tugas review rangkuman yang telah saya kerjakan, yaitu sistem ekskresi pada organ manusia. Organ ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. 1. Ginjal. Ginjal dan pembentukan urin, sistem ekskresi manusia. Ginjal dan pembentukan urin dalam sistem ekskresi manusia. Ginjal merupakan organ vital dalam sistem ekskresi manusia yang berperan penting dalam membentuk urin untuk membuang zat-zat sisa metabolisme. Setiap ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron, unit fungsional yang menjalankan proses pembentukan urin melalui 3 tahap utama, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. 1. Filtrasi atau penyaring. Proses ini terjadi di glomerulus, di mana darah disaring untuk memisahkan air dan molekul kecil seperti glukosa, ion, dan urea dari sel darah dan protein besar. Hasilnya adalah urin primer yang mengandung zat-zat tersebut. 2. Reabsorpsi, penyerapan kembali. Urin primer kemudian mengalir ke tubulus proksimal, di mana zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti glukosa, asam amino, dan sebagian air diserap kembali ke dalam darah. Proses ini menghasilkan urin sekunder yang mengandung urea, air, dan ion-ion tertentu. 3. Augmentasi atau penggumpalan. Tahap ini terjadi di tubulus distal dan ductus collectivus, di mana zat-zat sisa dan kelebihan ion disekresikan ke dalam urin sekunder membentuk urin sesungguhnya. Urin ini kemudian dialirkan melalui ureter ke kandung kemih untuk disimpan sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh serta membuang zat-zat beracun, menjaga kesehatan ginjal melalui pola hidup sehat seperti mengonsumsi air yang cukup dan menghindari konsumsi garam berlebihan. Sangat dianjurkan untuk memastikan fungsi ekskresi berjalan optimal. Nah, yang kedua, sistem ekskresi manusia, organ ekskresi hati. Hati merupakan organ vital pada sistem ekskresi manusia yang memiliki berbagai fungsi penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Sebagai organ ekskresi, hati berperan dalam mengeliminasi zat-zat sisa metabolisme dan racun dalam tubuh. Salah satu fungsi hati adalah proses detoksifikasi, yaitu menetralisir racun dan zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Hati mengubah amonia, hasil samping metabolisme protein yang bersifat toksik, menjadi urea yang kemudian dikeluarkan melalui ginjal dalam pembentukan urin. Selain itu, hati juga berperan dalam merombak sel darah merah yang telah tua atau rusak. Proses ini menghasilkan bilirubin, suatu pigmen yang memberikan warna pada feses dan urin. Bilirubin kemudian diekspresikan melalui empedu ke saluran pencernaan. Hati juga memproduksi cairan empedu yang penting dalam proses pencernaan lemak. Empedu membantu mengemulsikan lemak di usus halus, memudahkan enzim lipase untuk mencegah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dengan berbagai fungsi tersebut, hati memainkan peran krusial dalam sistem ekskresi manusia. Menjaga kesehatan hati melalui pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, menghindari alkohol berlebihan,
dan rutin berolahraga sangat penting untuk memastikan fungsi ekskresi tubuh berjalan optimal. Tiga, fungsi paru-paru manusia. Paru-paru merupakan organ vital dalam sistem pernapasan manusia yang berperan utama dalam pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Setiap manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru adalah melakukan pertukaran gas, yaitu menghirup oksigen atau O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil metabolisme sel-sel tubuh. Proses ini terjadi di alveolus, struktur kecil berbentuk kantung di dalam paru-paru, di mana oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah ke udara. Selain sebagai organ pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai organ ekskresi. Dalam sistem ekskresi, paru-paru mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air melalui proses pernapasan. Paru-paru juga mengatur pH darah dengan mengontrol kadar karbon dioksida dalam tubuh. Kelebihan karbon dioksida dapat menyebabkan darah menjadi lebih asam, sehingga pengeluarannya melalui paru-paru membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Untuk menjaga kesehatan paru-paru, penting untuk menghindari paparan asap rokok dan polusi udara, rutin berolahraga, serta menjaga kebersihan lingkungan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga disarankan untuk mendeteksi dini adanya gangguan pada paru-paru. Dengan memahami dan menjaga fungsi paru-paru, kita dapat pastikan sistem pernapasan dan ekskresi berjalan optimal, mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Terakhir, organ ekskresi kulit. Penjelasan lengkap kulit, sistem integumen. Penjelasan lengkap kulit, sistem integumen. Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia dan menjadi komponen utama dari sistem integumen yang mencakup juga rambut, kuku, serta kelenjar keringat dan minyak. Sistem ini berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dari berbagai ancaman eksternal seperti mikroorganisme, zat kimia berbahaya, sinar ultraviolet, serta cedera fisik. Struktur kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu 1. Epidermis, lapisan terluar yang terdiri dari sel-sel mati yang terus-menerus diperbaharui. Epidermis mengandung melanin yang memberikan warna pada kulit serta melindungi tubuh dari sinar ultraviolet atau UV. 2. Dermis, lapisan tengah yang lebih tebal, mengandung pembuluh darah, folikel rambut, kelenjar keringat, dan reseptor sensorik. Dermis memberikan kekuatan, elastisitas, dan ketahanan pada kulit. 3. Hipodermis,
lapisan terdalam yang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat longgar. Hipodermis berfungsi menyimpan cadangan energi dan mengisolasi tubuh untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Fungsi utama kulit meliputi yaitu perlindungan, melindungi organ dalam dari kerusakan fisik, infeksi, dan radiasi UV atau ultraviolet. Regulasi suhu tubuh melalui keringat dan pelebaran atau penyempitan pembuluh darah di kulit. Ekskresi mengeluarkan sisa zat metabolisme seperti garam dan urea melalui keringat. Sensasi mendeteksi rangsangan seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri melalui reseptor sensorik. Terakhir, sintesis vitamin D membantu produksi vitamin D saat terpapar sinar matahari. Jadi, untuk menjaga kesehatan kulit, penting untuk menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan bergizi, menghindari paparan sinar matahari berlebihan, dan menjaga hidrasi tubuh. Oke, baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.